al-fana fi syekh. Fana ini menghilangkan perasaan kedirian, egoisme. Fi syekh melakukan konsentrasi penuh perasaan pada satu guru. Jadi kita ini tidak ada, yang ada adalah guru kita. Itu ada istilah dalam kalangan kaum sufi. Maka yang selalu disebut adalah hadratus syekh, guru kita, murabbir ruh, abuya. Sehingga tidak ada Ustadz Fulan, Kiai Fulan, si Fulan, tidak ada. Kita abnaknya semua, kita adalah muridnya semua. Ya, begitu ada yang menonjol kealimannya, ya seperti biasa, sesama murid dari satu guru ini. Ini istilahnya al-fana fi syekh. Maka yang diperlihatkan hanya gurunya, yang terasa nikmat ketika disebut hanya nama gurunya. Tidak ada identitas lain yang dimunculkan, hanya satu sosok maknawi gurunya yang dicintai. Padahal murid-murid ini ada yang alim-alim, ada yang super hebat, sohibul karamah. Tapi begitu sudah berhimpun satu bersama, bahkan di hadapan masyarakat, dia tidak memandang siapa dirinya. Ini dah guru saya, guru kami, murabbir ruh, murabbil arwah, murabbi arwahina, begitu. Tetapi itu masih seringkali terjadi ketergelinciran. Begitu satu kelompok punya sosok guru yang diagungkan, dia tidak mau menyebut dan bahkan menghindar untuk menyebut nama guru orang lain, sehingga kelompok yang lain tersinggung ketika kelompok ini tidak menyebut nama gurunya. Padahal mungkin di forum-forum terbuka itu semua nama-nama tokoh orang terkemuka disebutkan, tapi begitu nama gurunya tidak disebutkan. Terjadilah perpecahan hanya gara-gara persoalan tidak menyebut nama guru orang lain. Ini terjadi, dan ini potensi perpecahan. Apa yang ditawarkan oleh Syekh Said An-Nursi? Wa ana lastu sufyan, dan saya bukan seorang sufi. Saya bukan seorang sufi. Walakin, tetapi al-fana fil ikhwan dusturun jamilun. Fana di dalam persaudaraan, jadi larut di dalam persaudaraan, ini adalah dustur yang indah, suatu kaedah, suatu aturan yang indah. Begitu ada thariqah lain tersohor, dikenal, terlihat karomah-karomah gurunya, dia tidak terpancing oleh kecemburuan yang bisa memecah belah. Dia tidak tersulut oleh ketersinggungan karena orang lain menyebut gurunya dengan bangga, sementara guru kelompok ini tidak disebutkan. Kenapa? Dia sudah larut, dia sudah tenggelam, tidak apa-apa. Dia itu, mereka itu saudara saya pada umat Kanjeng Nabi kabeh, merasa satu ikhwan. Ini yang ditawarkan oleh Syekh Said An-Nursi. Walaupun kadang-kadang ada ujian ya, kita menganggap bersaudara, tapi mereka memancing dengan provokasi-provokasi yang menyulut perpecahan, menimbulkan friksi, menimbulkan kecemburuan yang bisa memecah belah. Tapi kita tenangkan, itu saudara saya, sama-sama umatnya Kanjeng Nabi. Kalau saya tersinggung lalu terjadi perpecahan, Nabi yang sedih, Nabi yang susah karena umatnya terpecah belah. Maka saya ingin larut dalam kesatuan ikhwan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa
menjadi solusi untuk meredakan perpecahan di dalam tubuh umat Islam. Maka dawuhnya Syekh Said An-Nursi, fana fil ikhwan, larut perasaan, hilang, lenyap dalam kebersamaan ikhwan, bersaudara, adalah dustur yang indah, yunasibu maslakana, yang sesuai kepada jalan perjuangan kita, wa manhajana, dan manhaj kita, tamaman, sempurna. Maka tidak ada kebanggaan saya Tijani, saya Naqsabandi, saya Qadiri, saya Syadili, tidak. Tapi saya adalah umat baginda Nabi Muhammad SAW. Larut, selesai sudah. Ya, urusan dia, wilayah cinta dia dengan gurunya, baik ya. Tapi ketika cinta ini kemudian terungkap di halayak ramai, hati-hati, timbul lagi persoalan kan ya. Ucapan dia yang sangat terkesan fanatik itu akan menimbulkan perpecahan di tubuh umat baginda Nabi Muhammad. Apalagi yang awam, kalau bukan guru saya tak kira selamat ke surga, yang wali hanya guru saya. Begitu bahasa-bahasa yang kadang-kadang menyulut kebencian, menyulut kecemburuan dari pihak-pihak lain yang bukan wilayah cintanya. Coba kita rasakan, begitu guru kita disebut-sebut, terasa enggak ada sesuatu tentang guru? Ini maksudnya sensitivitas kejiwaan. Ada berita, ini biasanya kalau sudah alumni ya, tentang guru di pesantrennya, masuk berita, langsung bangga, senang. Begitupun hal yang negatif tentang guru, langsung sensitif. Aksi bakar-bakar, aksi saling menghantam, aksi saling melempar. Pihak yang merasa senang ada dua orang kelompok umat Islam berpecah belah, dan parabet, beri apoi, beri nyakgas. Artinya apa? Ada provokasi-provokasi. Siapa yang diuntungkan? Pihak di luar kaum muslimin yang ingin umat Islam berpecah belah. Andaikan solusi yang ditawarkan oleh Syekh Said An-Nursi ini dimunculkan dalam diri setiap kaum muslimin, kenapa ya guru kita tidak disebutkan? Sudah, ada apa-apa, yang penting Allah tahu bahwa guru kita ini orang mulia. Itu juga umat Nabi Muhammad, hanya saja yang sedang diuji dengan rasa cinta yang berlibahan kepada gurunya, sehingga melupakan ada orang lain yang juga diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bagaimana dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menganut 4 madhab? Kita ditanamkan toleransi. Ikuti, kalau saya Syafi'iyah, saya cinta Imam Syafi'i, tapi bukan berarti saya tidak punya tempat untuk Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal. Toh kadang-kadang dalam satu masalah kita bisa mengambil pendapatnya Imam Abu Hanifah misalkan. Lihat bagaimana imam kita, Imam Syafi'i, pada saat ziarah ke makbarah dorihanya Imam Abu Hanifah, sudah wafat beliau, sholat subuh di dekat dorihanya Imam Abu Hanifah, ternyata tidak pakai kunut, padahal ini Imam Syafi'i. Makmumnya kemudian bertanya, Anda Imam Syafi'i? Muhammad bin Idris Syafi'i? Iya, saya. Anda yang punya pendapat bahwa sunnah muakkadah kalau subuh baca kunut? Iya, saya. Kenapa Anda tidak baca kunut? Saya takriman, tahriman kepada sahib, qaulu sahibil maqbarah ini, fatwa pendapatnya sahibil maqbarah ini. Orang yang sudah wafat masih dihormat pendapatnya. Ini guru kita, imam madhab kita. Nah, sementara kita kadang-kadang terkejut ya, sholat perjalanan
karena lingkungan kita sejak kecil tertanam Syafi'iyah, begitu mampir di masjid yang tidak baca kunut, tak kunut masih apa jangan poling kok segelak tak sah. Ya Allah, sebegitunya sah salatnya. Aroma samutan najis kafi warna apa jeng ni dengan orang yang tak kunut, la haula wala quwwata illa billah. Ini nanti jangan-jangan terseret kepada kelompok yang kalau orang lain, kelompok lain datang ke masjidnya dipen karena bukan kelompoknya. Ketika kita mengamalkan thariqah Ba'alawi, ya, baca Rotibul Haddad, Rotibul Attas, Sakra, ya. Andaikan kita tidak mau baca wiritannya Tijaniyah, wiritannya Syadiliyah, tidak masalah. Yang penting tidak menjelekkan, tidak ada sensitivitas yang kemudian menciptakan kecemburuan membabi buta. Tapi andaikan kita bisa lebar dada kita, tabahhar fi mahabbatil masyayikh, karena semuanya adalah walinya Allah, itu jauh lebih baik. Seperti yang ditawarkan oleh konsepnya Abu Yazid Muhammad bin Abi al-Maliki. Ada kesamaan antara Kiai As'ad dengan Sayyid Muhammad al-Maliki. Beliau mendapatkan baiat 40 lebih thariqah. Jadi Kiai As'ad juga 40 lebih thariqah yang beliau baiat. Abuya juga demikian. Maka apa yang dilakukan, lihat guru kita, wirid-wiridnya apa saja yang dibaca, semua thariqah dibaca. Nah, bagi orang yang al-fana fi syekh tidak cocok. Ada orang sangat cinta dengan Syadiliyah, yang begini ini tidak suka. Ada orang sangat cinta dengan Tijaniyah, yang begini ini tidak suka. Ada orang sangat cinta dengan Naqsabandiyah, tidak mau. Saya cukup dengan apa yang diajarkan oleh guru saya. Silahkan, asalkan tidak kemudian menciptakan kebencian-kebencian baru di tubuh umat Islam ini. Simpan wilayah cinta Anda, ya. Yang sering teruji itu tidak mampu menyimpannya, mengungkapkannya, dan itu kemudian membelah umat. Yang khawatir adalah ternyata tidak diridhoi oleh Rasulullah atau menyakiti baginda Rasulullah. Apa ini yang dimaksud dengan tujuan berthariqah? Ya. Dalam hal lain contohnya apa? Santri sesama pondok pesantren yang terlalu membanggakan identitas kepesantrenannya. Pada akhirnya ketika dia di masyarakat, fanatisme santri ini memecah belah kehidupan sosial. Itu tidak baik. Haitsu inna asasa maslakina, sekiranya bahwa pondasi jalan perjuangan kita, wa manhajina, dan pondasi manhaj perjuangan kita, huwa, itu adalah al-ukhuwah fillah, bersaudara karena Allah. Jadi konsepnya adalah bersaudara karena Allah. Di sana saudara kita, di situ saudara kita, di sebelah sana juga saudara kita, sama-sama umat Sayyidina Muhammad SAW. Bahkan dalam kehidupan yang lebih majmuk, ya, bersaudara sesama makhluk Allah. Itu orang kafir, iya, selagi tidak mengusik kita, lakum dinukum waliyadin. Jadi Islam ini sudah punya konsep dengan sesama umat Islam, ukhuwah Islamiyah, konsep dengan tetangga sesama manusia, sudah ada toleransinya, lakum dinukum waliyadinnya sudah ada. Nah, ini yang harus dipahami, bagaimana kita bisa membangun kehidupan selaras, harmonis di dalam masyarakat. Kalau tidak, bahaya, ya. Begitu melihat ada orang kafir langsung orang kafir, langsung matanya merah, ini mati mana. Tidak ada apa-apa, tidak ada persoalan, damai biasa, jual beli dengan tetangga sebelah yang non muslim. Kok tiba-tiba karena ada doktrin radikal
yang menanamkan bahwa halal darahnya orang kafir siapapun, ya dengan semaunya kita ambil, tak apa-apa, ngecok di orang kafir, halal ya. Ini yang kadang-kadang perlu kita evaluasi lagi. Padahal ada aturan, siapa ini zimmi, harbi, ada definisinya semua.